Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tasliman biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Kita akan membahas mengenai bagaimana sholat yang mi'raj. Karena disebutkan oleh Rasulullah SAW, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang beriman. Kita sudah pernah mendengar dan saya kira kisah-kisah mengenai Isra Mi'raj dari para kiai, para ulama, para asatidz, ya. Dan berakhir dengan oleh-oleh syariahnya sholat. Lalu Rasulullah SAW menyebutkan dengan begitu sederhana dan indah, as-sholatu mi'rajul mu'mini. Sholat itu mi'rajnya orang beriman. Ini tentu nikmat terbesar, nikmat yang begitu agung. Betapa kita ini sebagai umat Rasulullah SAW dimudahkan segala-galanya berkah beliau. Nah, di dalam surat Al-Isra itu disebutkan bahwa Allah mengisrakan hambanya. Subhanalladzi asra bi'abdihi, kehambaannya. Maka seluruh proses Isra Mi'raj dalam rangka sang hamba ini meneguhkan dirinya benar-benar sampai pada tingkat yang hakiki menjadi hamba Allah. Dan menyatakan, anta Rabbi, engkau adalah Rabbku. Maka inilah yang dikatakan bahwa bi'abdi Laila, malam. Peristiwa itu memang malam hari untuk menggambarkan bahwa seluruh alam semesta, semesta lahir, semesta batin, al-kaunu kulluhu dzulmah, segalanya adalah gelap. Seperti malam. Tanpa nurnya, tanpa cahayanya, tanpa hidayahnya, tanpa taufiknya, fadl dan rahmatnya, manusia akan terlempar dalam satu kegelapan yang sangat mengerikan. Makanya Rasulullah SAW diisrakan dan dimi'rajkan, dan ini atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehendak Allah inilah yang sesungguhnya ketika hadir iradah dan kudrahnya Allah, maka seluruh ciptaannya tampak dengan kefanaannya. Karena itu diawali dengan subhana. Subhana ini adalah satu statement ilahiyah yang mengingatkan pada seluruh hambanya, seluruh makhluknya, bahwa Anda, kalian semua ini fana. Kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesadaran akan kefanaan inilah yang membuat seseorang benar-benar menjadi abduh, hambanya. Nah ini, maka kalau as-sholatu mi'rajul mu'min, sholat itu mi'rajnya orang beriman, sholat kita harus benar-benar sholat yang menghamba, benar-benar fana. Sehingga seseorang bisa liqa Allah seperti Rasulullah SAW. Musyahadah, ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Linuriyahu min ayatina minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ya. Dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, kemudian menuju Sidratul Muntaha. Tentu kita dientaskan oleh Allah
dari alam kauniyah, alam bayang-bayang, alam ilusi sebenarnya menuju alam hakiki. Karena di alam hakiki itulah kita diperlihatkan semua ayat-ayat ilahiyah. Ilal Masjidil Aqsa, masjid yang begitu jauh, maksudnya adalah Sidratul Muntaha, yang di sana juga ada arasy-Nya Allah. Arasy Allah, seluruh asma-Nya, sifatnya begitu terbuka. Maka Rasulullah SAW bisa bertemu. Dan seringkali saya ingatkan bahwa Rasulullah SAW adalah satu-satunya makhluk Allah yang bertemu langsung dengan Allah. Malaikat Jibril saja tidak akan mampu. Dan ini menunjukkan bahwa hamba, sifat kehambaan, inilah yang bisa hadir di hadapan Allah. Maka bi'abdi. Ya. Lalu pertanyaan besar tentu saja, apakah sholatku ini ketika aku menghadap Allah benar-benar Abdullah, hambanya Allah? Mari kita urai. Sholat ini diawali dengan niat. Bersamaan dengan takbiratul ihram. Niat sebagaimana niat menuju kepada Allah. Bersama Allah dan hanya untuk Allah. Itu nawa itu biniyatin sholihah, niat yang ikhlas. Bukan niat yang lain-lain. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika Mi'raj hanya Allah saja. Semuanya ditinggalkan. Dunia ditinggalkan. Seluruh isi akhirat ditinggalkan. Hanya Allah saja yang dia tuju. Ayo kita belajar bersama-sama ini. Merekonstruksi hati kita ketika kita sholat. Dengan niat menuju kepada Allah dan hanya untuk Allah. Inilah menggambarkan bagaimana sang hamba ketika menuju kepada Allah pasti juga tidak akan pernah mampu. Kalau tidak karena fadl dan rahmatnya Allah. Kita punya niat ini, niat yang bagus menuju pada Allah. Kalau tidak ditolong, diberi fadl, rahmat oleh Allah, tidak bakal kita hadir di hadapan Allah. Nah, ini kita ayo lihat nawaitu kita ketika sholat. Lalu kita takbir. Niat ini bersamaan dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Maka apa yang kita takbiri? Segala hal selain Allah. Segala hal selain Allah itu seluruh ciptaan Allah kita takbiri. Tidak ada semuanya, kecuali yang ada hanya Allah. Allah. Disitulah sesungguhnya kita memasuki sebuah gerbang. Takbir inilah adalah gerbang ilahiyah. Dan takbir ini adalah akhir seluruh perjalanan. Seperti dulu pernah saya sampaikan di dalam Al-Baqiyatus Sholihah. Subhanallah, Alhamdulillah, ya, seperti juga di surat Al-Isra diawali dengan Subhana. Maka Al-Baqiyatus Sholihah, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Ini seluruh perjalanan kita. Dalam sebuah kesadaran tauhid dan keimanan kita, puncaknya kita tidak berdaya apa-apa, ternyata kita hanya bisa mengatakan Allahu Akbar. La haula wa la quwwata illa billah
Al-Aliyyil Azim. Kan itu sebenarnya. Lalu kita diwajibkan membaca suratul Fatihah di dalam sholat. Ini kita seperti memasuki satu gerbang ilahiyah. Karena suratul Fatihah adalah ummul kitab, ummul Quran, induk dari Al-Quran. Ini yang kita hadirkan di hadapan Allah sebagai manifestasi kehambaan kita. Maka diawali basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, menggambarkan bagaimana di balik segalanya ini isinya adalah asma Allah. Maka Rasulullah diperintahkan, Iqra bismi rabbik, bacalah dengan asma Tuhanmu. Ini untuk apa? Agar kita hadir di hadapan Allah. Bersama Allah. Daiman abadah. Fi kulli waqtin wahin. Di setiap ruang, waktu, masa, zaman. Maka di suratul Fatihah ini sesungguhnya merepresentasikan seluruh rahasia ilahiyah yang diarungi oleh Rasulullah SAW dalam peristiwa Mi'raj. Di sana ada pengakuan akan keagungan kebesaran ilahiyah. Sang Maha Diraja, cinta dan kasih sayangnya, lalu digambarkan bahwa ujung segala waktu akhirnya harus mengakui kehambaan kita. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Inilah bi'abdihi. Kehambaan kita nyatakan betul di suratul Fatihah. Iyyaka na'bud. Hanya kepadamu Tuhan kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Tanpa pertolonganmu aku tidak akan bisa menjadi hambamu dan tidak akan bisa menyembahmu. Nah, ini adalah puncak sebenarnya pertemuan hamba dengan Allah, hamba dengan Rabb-nya, Rabb kita. Setelah itu Rasulullah SAW diperintahkan untuk turun ke dunia dengan membawa sholat ini. Di dunia ini penuh gelap gulita. Maka kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah ke jalan yang lurus ya Allah kami. Ini kenapa? Karena tanpa hidayahmu, pertolonganmu, hidayahmu, kami tidak akan kembali menuju kepadamu lagi. Ini Rasulullah SAW. Jadi kebutuhan kita secara absolut, secara mutlak terhadap hidayahnya itu memang kebutuhan mutlak kita. Ya, inilah kemudian jalan yang ditempuh ya, orang-orang yang diberi nikmat siratal ladzina an'amta alaihim. Ini adalah jalan hidayah. Jalan yang lurus menuju kepada Allah kembali. Rasulullah kembali ke dunia, alam semesta yang gelap ini, mengajak dengan cahaya Allah, bersama cahaya Allah, menuju kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini penuh dengan pertanggungjawaban, maka ayat surat Al-Isra ayat pertama itu, innahu was-sami'ul basir, sungguh Dia Allah yang maha mendengar, maha melihat. Ini artinya apa? Mengekspresikan betapa seluruh peristiwa ini, hidup ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Allah yang maha mendengar dan maha melihat.
mengawasi semuanya. Sehebat apapun kemampuan, kehebatan ilmu pengetahuan manusia, Allah lebih maha tahu dari segalanya. Dan segalanya yang sudah kita ketahui membawa efek pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Nah, ini Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tentu kita mohon juga waladhdallin ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai. Kemurkaan Rasulullah diperlihatkan di dalam peristiwa Isra Mi'raj itu. Orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan orang-orang yang tersesat tempatnya di neraka. Orang-orang yang terhijab dari Allah ketika di dunia ini. Inilah betapa kita sangat butuh kalau manusia mengakui kehambaannya pada saat yang sama dia ingin terus bergantung terus menerus kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-nya, sebagai pelindungnya. Kemudian berlanjutlah dengan ruku'. Di dalam ruku' ini adalah manifestasi kehambaan ketika diwujudkan, dimanifestasikan, dipraktekkan. Yaitu apa? Bentuk kepatuhan. Kepatuhan yang didasarkan keagungan ilahiyah yang tidak bisa diganggu-gugat, keagungan itu dan kebesarannya. Ini setelah Rasulullah SAW mengarungi semesta, dunia, akhirat, diarungi semua ruang waktu. Dan kita rukuk kemudian diajarkan untuk patuh. Sang hamba yang benar adalah patuh. Di dalam rukuk itu ada bacaan Subhana Rabbiyal Azimi. Nah, tetap kita subhana, kefanaanku dan kemahasucianmu Tuhan. Tuhanku maha suci, Al-Azim yang agung. Lalu aku patuh, tunduk, tak berdaya di sini. Wa bihamdih, dan tetap bersama Engkau yang paripurna, yang berhak dipuji. Tidak ada klaim, tidak ada ego ketika kita beribadah, ketika kita rukuk apalagi. Salat kita harus mengandung kepatuhan, zahiran wa batinan, sirran wa alaniyan. Batin maupun lahir, hakikat maupun syariah. Kemudian kita i'tidal, meneguhkan kembali bahwa kita sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. I'tidal kita. Rabbana lakal hamd. Untuk mengekspresikan kefanaan hamba bagi bakoknya Allah ketika i'tidal ini. Kullu man 'alaiha fan, ditinggalkan semua oleh Rasulullah SAW ketika Mi'raj. Hanya ada hamba karena fana. Yang bakok adalah Engkau, i'tidal. Dalam i'tidal itu diekspresikan dengan alhamdulillah. Rabbana lakal hamdu. Mil'us samawati wa mil'ul ard. Meliputi langit dan bumi segala isinya. Ada kesempurnaanmu Tuhan. Dan kita sujud kemudian. Untuk apa? Mewujudkan kefanaan kita. Dan fananya sang hamba
itu harus diakui dengan kejujuran maha sucinya Allah juga, tetapi dengan memandang maha luhur, maha tingginya Allah. Maka sujud kita hina dina, tersungkur, tak berdaya, dan butuh pertolongan Allah. Ini sujud yang pertama. Sujud yang pertama. Ya. Maka di dalam sujud itu ya bunyinya subhana rabbiyal a'la, bukan subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Maka seluruh jangkauan apapun yang aku pikirkan Allah tentang Engkau, Engkau masih di atas segalanya dan tak pernah terjangkau oleh ilmu pengetahuan, oleh rasa, oleh apapun. Nah, baik. Kemudian kita al-julus baina sajdatain, kita duduk di antara dua sujud di dalam sholat itu. Kita membaca apa? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ketika kita duduk ini sebenarnya menyimbolkan kemanapun engkau menghadap, di sanalah Allah. Fa'ena man tuwallu fatamma wajhullah. Ya. Kita ini sudah ada di dunia ini. Fa'aina ma tuwallu fatamma wajhullah. Kemanapun engkau menghadap, wahai hamba, di sanalah Allah. Maka kalau manusia menyadari seperti itu, bagaimana? Rabbighfirli, oh Tuhan, ampuni aku Tuhan, yang selama ini aku merasa ada, merasa mampu, merasa berdaya, merasa kuat, merasa hebat. Ampuni aku Tuhan. Aku harus menghadapmu kapan dan di mana saja ini, saat ini. Warhamni, rahmati aku, kasihanilah aku Tuhan. Wajburni, Engkau tanggulangi aku Tuhan. Engkau jamin aku Tuhan. Engkau tutupi aku kesalahan dan kelemahanku ini Tuhan. Angkatlah aku ke derajat yang luhur seperti Rasulullah SAW sedang mi'raj. Berilah kami hidayah. Tanpa hidayahmu, aku bisa tersesat di alam semesta ini. Ampuni aku Tuhan. Inilah yang terus-menerus kita jaga, kita angkat di dalam hati kita, agar terus-menerus mampu menghadap kepada Allah. Duduk patuh di antara dua sujud. Kita sujud yang kedua. Di sujud yang pertama, itu melambangkan sujud syariah kita dengan segala ikhtiar kita. Sekarang sujud hati kita. Hafidhu ala sholawat. Jagalah sholat. Sholat 5 waktu. Wassolatil wusta, sholat yang ada di dalam batin. Inilah sujud. Aku sujud kepadamu Tuhan. Ini yang namanya sujud bil baqa. Di dalam kesadaran batin kita, sujud karena memandang baqa'nya Allah. Dan ini kita mewujudkan di dunia ini. Ini adalah gambaran tentang puncak-puncak kehambaan kita. Ya, puncak kehambaan kita.
Maka tetap saja dalam sujud ini membaca tasbih. Jangan sampai ketika kita hadir di dunia, ya, bersama bimbingan Rasulullah, bersama syafaah Rasulullah, lalu kita menjadi congkak angkuh, mengklaim diri, kemampuan, kehebatan. No, ini berarti kita sedang terlempar dari kehambaan. Dan sesungguhnya kita sedang menjadi hambanya siapa? Kita duduk kemudian untuk at-tahiyat. Duduk untuk at-tahiyat ini sebenarnya sebagai peneguhan iqamati hukuk li rububiyyatihi, menegakkan hak-hak ketuhanannya Allah. Maka bunyinya adalah at-tahiyyatul mubarakat. Kita akan terus-menerus berinteraksi dengan Allah, memuji seluruh kehormatan, keagungan, kebesaran, kesempurnaan total hanya bisa kita wujudkan dengan kata-kata yang muncul dari hati kita. At-tahiyyatul mubarakat. Penghormatan, kehormatan yang penuh kebajikan dan keagungan dari Allah yang dikenalkan kepada kita. As-sholawat, penuh limpahan-limpahan anugerah, cinta, fadl, rahmat di dalam sholawat itu. At-thayyibat, yang penuh dengan keindahan. Lillah, hanya untukmu Allah. Ini adalah statement kehambaan kita yang final. Lalu Allah menjawab, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Seorang hamba senantiasa terlimpahi salam dari Allah ketika mengenal dengan kemakrifatannya, dengan musyahadahnya, senantiasa mendapat limpahan salam dari Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabi, wahai nabi. Nabi adalah representasi puncak paling paripurna dari seorang hamba. Nabi menjawab, Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ya Allah, ini oleh-oleh dari Mi'raj ini harus untuk seluruh umat manusia Tuhan. Inilah rahmatan lil alamin, teladan bagi seorang pemimpin yang bertanggung jawab menyelamatkan yang dipimpin sampai ke akhirat, sampai semuanya bisa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi menyebutkan Assalamu alayna, dan kepada seluruh kami Tuhan, wa ala ibadillahi sholihin, dan seluruh hamba-hambamu yang soleh ya Allah, yang benar-benar hambamu ini. Maka statement kita semuanya adalah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagaimana syahadah, nama Muhammad senantiasa hadir di dalam syahadah ini. Dan di dalam sholat itu ada Allah, ada Muhammad, ada hamba, diri kita. Maka di dalam at-tahiyat itu, setelah syahadaten, kita berdoa, mendoakan Rasulullah, membaca sholawat itu supaya kita tidak bisa lepas dari beliau, dan mendoakan seluruh keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam sampai akhir zaman. Maka apa yang terjadi? Kita akhiri seluruh perjalanan
Isra dan Mi'raj seperti Rasul SAW turun ke dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menengok ke kanan. Ini adalah wilayah samawat, wilayah arwah, wilayah alamul ghuyub, alam rahasia ilahiyah. Kenapa kita harus mengucapkan salam? Karena ini memang salam dari Allah dan isinya semuanya adalah kedamaian, keselamatan, rahmat, barokah. Kalau kita menyadari itu semuanya. Dan kita Assalamualaikum warahmatullah ke kiri, ke alam semesta, alam nyata, alam syahadah dunia ini. Harus penuh keselamatan, kedamaian, kesejahteraan, dan penuh rahmat dan barokah. Itu makna hidup di balik Isra Mi'raj dan sholat kita yang terus-menerus berpadu. Kita di dunia membubung menuju kepada Allah. Karena kehendak Allah bersama Allah. Hanya untuk Allah. Kembali lagi ke dunia bersama Allah. Agar bisa sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba rasakan nilai-nilai itu semuanya. Agar kita merasakan hadirnya nuansa Mi'raj di dalam hati kita. Terutama ketika kita sholat. Dan kita landaskan dalam kehidupan kita sehari-hari. Makna-maknanya. Baik, nanti akan kita dengar, kita simak sebuah puisi. Sebenarnya ini adalah tafsir puisi tentang Isra Mi'raj, tetapi lebih merupakan tafsir puisi atas ayat 1 surat Al-Isra. Ada seseorang akan membacanya. Semoga kita bisa lebih menghayati makna tersembunyi terdalam di balik subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Ibu Lili Kurniawati Hakim akan membacakan puisi itu yang saya tulis beberapa 2 tahun silam. Tafsir Sufi ayat 1 surah Al-Isra. Maha suci zat yang memperjalankan puncak kehambaan ketika malam berlapis gulita kefanaan. Hangus dalam sunyi gung lewang-lewung dari masjid semesta Al-Haram yang penuh bayang-bayang menuju masjid Al-Aqsa yang tiada batas waktu dan ruang, yang penuh berkah kebajikan tiada tara, berkeliling pesta cahaya, agar kami menampakkan kebenaran, cinta, dan keabadian dari ayat-ayat kami hingga kalian tak bertanya lagi. Sungguh, dialah yang maha mendengar, kalamnya yang terurai di semesta ciptanya, gemuruh tasbih yang membumbung ke muaranya, yang membangkitkan jiwa-jiwa hambanya menuju padanya, yang maha mengetahui dirinya, dan pengetahuan kita
berkata padanya adalah darinya, menurut Dia, bukan menurut kita. Karena pendengaran dan pengetahuan akan diputuskan oleh hati kita, kelak kita pertanggungjawabkan di hadapannya. Maha suci Zat yang menuntun jiwa kita, jiwa yang tak lebih hanya bayang-bayang tiada daya, jiwa yang tersungkur dalam kefakiran, kehinaan, kelemahan, ketakberdayaan. Jiwa yang hanya debu, hanya angin, hanya air, hanya api. Dalam kegelapan demi kegelapannya, dalam kesesatan demi kesesatannya, dalam kezoliman demi kezolimannya, terselimut dalam nafsu malam yang menghijab. Dari masjid kasat mata Al-Haram menuju masjid batin Al-Aqsa, agar kita tak terjebak dalam penjara materialisme, agar tidak menyembah berhala-berhala di sekitar Ka'bah jiwa kita. Dia menuntun kehambaan kita agar benar-benar jadi hamba menuju kolbu Al-Aqsa, semayamnya yang agung, kolbu hamba beriman. Duhai betapa berkah melimpah dari rahasia yang tersembunyi, pengetahuan dan makrifat, iman dan yakin. Limpahan air anugerah yang menghentak-hentak, air mata keharuan kita saat menyaksikannya. Para hamba tertegun dalam cekaman bisu, memandang ayat-ayatnya yang nyata. Sungguh Dia yang mendengar suara detak jantung kehambaan berdegup, nafas-nafas jiwa para kekasihnya. Bahkan juga mendengar suara-suara pengingkaran musuh-musuhnya yang memberontak dari lorong paling jahanam. Dia juga maha melihat dirinya dengan segala urusannya, melihat yang sunyi senyap sekalipun dari rahasia batin kita. Penglihatannya, pendengarannya menghanguskan segalanya. Maha suci Zat yang mengenalkan dirinya, lalu mendidik langkah demi langkah, tangga demi tangga hingga Sidratil Muntaha, penuh pembersihan nafsu dan penyucian hati, hingga penuh hamba
dan Engkau adalah Rob, agar hamba sujud di Masjidil Haram dengan kolbu di Masjidil Aqsa, dan kembali ke Masjidil Haram dengan 5 waktu, dengan kolbu tanpa batas waktu. Kolbu yang dilimpahi berkah, memandangmu, mengenalmu, bersamamu. Lalu semua adalah ayat-ayatmu. Sungguh dia mendengar dirinya dan mengetahui dirinya dalam dirinya. Sampai telingaku adalah pendengarannya, mataku adalah penglihatannya. Maha suci zat yang penuh cinta kasih, rahmat dan fadolnya, yang menghadapkan hamba dalam gelap malam fana, yang mempertemukan diriku dengannya melalui dia, yang menakbirkan dalam solat-solatku untuk mi'raj padanya, yang merukukkan nafsuku untuk menyucikan, mengagungkannya, yang menyujudkan hatiku untuk menyucikan dan meluhurkannya, yang mempertemukan diriku dengan kekasihnya, Sang Rahmat Semesta. Berakhir dengan menebar semesta damai, penuh keselamatan, menengok ke kanan semesta alam, langit hingga arasnya, menengok ke kiri semesta bumi penuh rimba. Wallahu a'lam bissawab. Bumi Raudah, 27 Rajab 1439 Hijriah. Al-Fakir Muhammad Lukman Hakim dan keluarga besar Taman Para Pecinta Raudatul Muhibbin.